Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alifinas Palevi. Saya dari kelas Hukum Ekonomi Bisnis kelas J. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kepailitan dan penundaan pembayaran. Yang pertama-tama saya akan jelaskan yaitu pengertian kepailitan. Kepailitan merupakan suatu proses di mana seseorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar hutangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan niaga dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Syarat-syarat untuk kepailitan: seseorang debitur haruslah mempunyai lebih dari satu hutang. Yang kedua, permohonan pailit dimintakan oleh pihak yang diberikan kewenangan untuk itu. Minimal satu hutang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pernyataan pailit oleh pengadilan niaga. Yang selanjutnya, perundang-undangan tentang kepailitan. Terdapat sebagian perubahan mengenai substansi hukum antara aturan kepailitan yang lama dengan aturan kepailitan yang baru. Substansi tersebut antara lain, pada Failismen Veroderuning tidak dikenal adanya kepastian frame time. Pada Failismen Verodening hanya dikenal satu kurator yang bernama Westkomer atau Balai Harta Peninggalan. Upaya hukum banding dipangkas. Dalam aturan yang baru terdapat asas Verplichte Procurestelling. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ditambah satu pihak lagi yang dapat mengajukan permohonan kepailitan. Asas utama Undang-Undang Kepailitan yaitu cepat, adil, terbuka, dan efektif. Nah, yang selanjutnya langkah-langkah yang ada dalam kepailitan. Permohonan pailit. Yang selanjutnya, keputusan pailit berkekuatan tetap. Yang ketiga, rapat verifikasi. Yang keempat, perdamaian. Yang kelima, homologasi. Yang keenam, insolvensi. Yang ketujuh, pemberesan atau liquidasi. Yang kedelapan, rehabilitasi. Yang sembilan, kepailitan berakhir. Nah, yang selanjutnya, pengurusan harta pailit. Adapun syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menjadi seorang kurator adalah: yang pertama, perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang mempunyai keahlian yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit. Yang kedua, telah terdaftar pada Departemen Kehakiman sebagai kurator. Nah, di sini kurator atau pengampu ialah seseorang atau suatu badan yang diserai tugas untuk menggantikan atau mengurus kepentingan seseorang atau badan hukum yang berada di bawah pengampuannya. Kurator, sesuai dengan tugas dan wewenangnya dalam pengurusan harta kekayaan pailit, adalah sebagai pelindung kepentingan kedua belah pihak, yaitu melindungi pihak debitur dan melindungi kepentingan para kreditur. Tugas kurator secara umum adalah melakukan pengurusan atau pemberesan harta pailit. Yang kedua, membuat uraian mengenai harta pailit. Yang ketiga, mencocokkan piutang dan membuat daftar piutang. Yang keempat, melaksanakan pembayaran kepada kreditur dalam proses pemberesan. Yang kelima, melakukan tuntutan berdasarkan pranata hukum Actio Paulina. Yang keenam, membebaskan barang yang menjadi agunan dengan membayar kepada kreditur yang bersangkutan jumlah terkecil antara harga pasar barang agunan dan jumlah uang yang dijamin dengan barang agunan tersebut. Yang ketujuh, kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas-tugas pengurusan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Yang kedelapan, kewajiban menyampaikan laporan 3 bulanan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya. Yang terakhir, kurator berkewajiban menjual harta pailit dalam rangka pemberesan. Yang selanjutnya, penundaan kewajiban pembayaran utang. Penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan kepada debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada debitur. Cara penundaan kepailitan. Cara penundaan kepailitan ini dapat ditempuh dengan mekanisme pengajuan perdamaian. Debitur pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua
kreditur atau melakukan PKPU atau yang disebut dengan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang selanjutnya, akibat hukum dari PKPU. Debitur kehilangan kebebasan atas harta kekayaannya. Debitur tidak dapat dipaksa membayar utang dan melaksanakan eksekusi dapat ditangguhkan. Ketiga, sitaan berakhir dan dapat diangkat. Yang keempat, perkara yang sedang berjalan ditangguhkan. Yang kelima, PKPU tidak berlaku lagi kreditur yang didahulukan. Yang selanjutnya, lembaga kepailitan merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak, apalagi debitur dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditur bahwa debitur tidak akan berbuat curang dan tetap bertanggung jawab terhadap semua hutang-hutangnya kepada semua kreditur. Kepailitan sebagai lembaga yang juga memberikan perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditur-krediturnya. Pihak yang dapat mengajukan kepailitan: Kejaksaan untuk kepentingan umum, Bank Indonesia dalam hal debitur adalah bank, Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Menteri Keuangan dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau bidang usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. Pihak yang dapat dijatuhkan pailit: orang perseorangan, perserikatan atau perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya, perseroan, perkumpulan, koperasi, yayasan yang berbadan hukum. Yang keempat, harta warisan. Upaya hukum: jika para pihak tidak puas terhadap keputusan pengadilan niaga yang mengadakan upaya hukum, yakni kasasi, dijabarkan dalam pasal 11 UUK yang mengemukakan upaya hukum dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke MA. Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan paling lambat 8 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan, dengan mendaftarkan kepada panitera pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit. Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 selain dapat diajukan oleh debitur dan kreditur yang merupakan pihak yang pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh kreditur lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit. Yang keempat, panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada permohonan diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran. Berakhirnya kepailitan: pembatalan oleh MA setelah adanya upaya hukum, pencabutan kepailitan atas usul kurator karena kekayaan debitur sangat tidak mencukupi untuk membayar hutang. Yang ketiga, pemberesan, dan yang terakhir, perdamaian. Nah, cukup sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf.